Kadang kita merasa sendirian, tak ada yang mengerti, tak ada yang mau mendengar. Kita menangis dalam diam, memendam semua rasa yang tak sempat terucap. Namun tahukah kamu, setiap air mata yang jatuh, setiap keluh yang tak terkatakan, semuanya terdengar oleh Allah. Bahkan sebelum bibirmu berucap, Allah sudah tahu isi hatimu. Sebelum kamu bersujud, Allah sudah tahu apa yang kamu pinta dalam diam. Kau tak pernah sendiri, karena ada Allah yang selalu mendengarmu. Tahukah kamu, Allah Maha mendengar bahkan dalam hening sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Subhanallah. Ayat ini adalah pelukan bagi hati yang sepi. Kadang manusia tak mengerti isi hatimu, tetapi Allah tidak pernah salah mendengar. Kadang orang lain mengabaikan ceritamu, tetapi Allah mendengar bahkan ketika kamu hanya menatap langit dengan mata basah. Bahkan diam pun bisa menjadi doa, karena Allah tahu kadang kita terlalu lelah untuk bicara, terlalu rapuh untuk menjelaskan segalanya. Tahukah kamu, tangisanmu tidak pernah sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menolak doa seorang hamba yang berdoa dengan hati yang tulus dan tidak tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jangan pernah merasa doamu sia-sia. Mungkin kamu menangis semalaman, tapi justru disitulah Allah paling dekat denganmu. Tangisanmu bukan tanda lemah. Tangisanmu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, masih berharap kepada Rabb-Nya. Dan setiap kali kamu berkata dalam hati, ya Allah, aku sudah tak kuat. Saat itulah Allah berbisik lembut kepada jiwamu, aku bersamamu, jangan takut, jangan bersedih. Ketika seorang hamba didengar oleh Allah, mari kita renungkan kisah indah dalam Al-Quran. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Ia sudah tua, istrinya mandul, dan harapan manusia sudah sirna. Namun ia tetap berdoa dalam diam, penuh kelembutan. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah sebaik-baik pewaris. Quran Surat Al-Anbiya ayat 89. Dan apa yang terjadi? Allah menjawab doanya.
memberikan kepadanya anak bernama Yahya, seorang nabi yang penuh berkah. Allah mendengar doa seorang yang sudah tua renta, apalagi doamu yang masih muda dan penuh harapan. Atau kisah Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, sendirian di padang tandus bersama bayinya Ismail. Tak ada air, tak ada manusia. Namun saat ia berlari bolak-balik antara Safa dan Marwah, Allah melihat perjuangannya, dan dari tangisan Ismail mengalirlah air Zam-Zam, bukti bahwa Allah selalu mendengar jeritan hambanya, walau hanya dari suara bayi di tengah padang pasir. Dalam kesunyian ada doa yang paling didengar. Kadang kita terlalu sibuk mencari telinga manusia, padahal yang kita butuhkan hanya satu, hati yang terpaut dengan Allah. Allah suka mendengar doa hambanya yang lirih, doa yang tak dipamerkan, doa yang tak diunggah, doa yang hanya keluar dari hati yang hancur tapi yakin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan biarkan malam-malammu berlalu tanpa bicara kepada Allah, karena bisa jadi malam itu Allah sedang menunggu panggilanmu. Jika hari ini hatimu lelah, jika tak ada yang bisa memahami isi hatimu, berhentilah sejenak, tarik nafas, dan katakan dalam hati, cukuplah Allah bagiku, kau tidak sendiri. Allah bersamamu saat kamu kuat, dan lebih dekat lagi saat kamu lemah. Ketika dunia menutup telinganya, Allah justru membuka pintu langit untuk mendengarmu. Ketika semua pergi, Allah tetap tinggal. Ketika semua diam, Allah tetap mendengar. Sahabatku, ingatlah, Allah tidak butuh kata-kata untuk memahami hatimu. Dia tahu apa yang kamu simpan, bahkan sebelum kamu sadari perasaanmu sendiri. Maka jangan takut berjalan sendirian, karena langkahmu selalu ditemani oleh Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Kamu tidak sendiri. Kamu tak pernah sendiri. Allah selalu mendengarmu, bahkan saat kamu hanya diam dan meneteskan
air mata.